Pernahkah kamu merasa bahwa pikiranmu justru menghancurkan diri sendiri, meskipun kamu percaya bisa mengendalikan pikiran dan perasaanmu? Kamu berpikir dan berpikir, tapi tetap saja merasa terjebak. Keraguan datang menghampiri, ketakutan menguasai pikiranmu. Kecemasan yang menggerogoti membuatmu terjebak dalam penjara yang hanya ada di dalam pikiranmu sendiri. Yang paling menyedihkan, kamu bahkan tidak menyadarinya. Kamu sudah terlalu terbiasa dengan pusaran ini, sehingga sulit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kamu semakin tenggelam, dan sepertinya semua usaha yang kamu lakukan hanya menjauhkanmu dari apa yang kamu inginkan. Saatnya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan kamu akan membiarkan dirimu menjadi tawanan pikiranmu sendiri? Banyak orang tidak menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah di luar sana. Ia ada di dalam dirimu, didorong oleh rasa takut dan ketidakpastian yang kamu ciptakan sendiri. Kamu terjebak dalam lubang pikiran yang gelap, di mana pintu keluar terasa jauh. Namun, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada cara untuk keluar dari penjara tak terlihat ini. Stoicisme bisa menjadi kunci untuk membebaskan dirimu. Ini bukan tentang melarikan diri dari masalah, melainkan tentang mengambil kendali atas pikiranmu untuk membungkam suara ketakutan dan keraguan, serta mengambil kembali kendali atas hidupmu. Mari kita mulai dengan sebuah kisah yang bisa membantu kita memahami bahwa pertempuran terbesar dalam hidup kita bukanlah melawan dunia, tetapi melawan diri kita sendiri. Dulu ada seorang anak laki-laki bernama Samuel yang percaya sejak kecil bahwa ia bisa mencapai apapun jika berusaha cukup keras. Namun, seiring berjalannya waktu, keraguan mulai merayap ke pikirannya. Ia melihat orang-orang di sekitarnya meraih berbagai hal dan bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa bukan aku?" Ketidakamanan muncul dan bersamanya rasa takut akan kegagalan. Samuel mulai menunda proyeknya untuk menghindari risiko, selalu memikirkan kemungkinan buruk. Bagaimana jika waktunya belum tiba? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini menguasai pikirannya. Suatu hari, dalam momen refleksi, Samuel menemukan dirinya sendirian di taman, duduk di bangku. Angin sepoi-sepoi membuat daun-daun bergetar, tetapi di dalam dirinya, semuanya terasa sunyi. Ia teringat ambisi masa kecilnya, saat ia merasa tak terkalahkan karena percaya pada potensinya. Namun sekarang, pikirannya didominasi oleh rasa takut yang melumpuhkan dan kecemasan yang menghalanginya untuk bertindak. Saat itu, ia menyadari bahwa hambatan sebenarnya bukanlah di luar dirinya, tetapi di dalam kepalanya sendiri. Di bangku taman itu, seorang wanita tua duduk di sampingnya. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Kau tahu, sayang, aku menghabiskan banyak waktu hidup dalam kekhawatiran tentang apa yang bisa salah. Aku hidup dalam ketakutan akan masa depan, takut membuat pilihan yang salah. Namun, selama bertahun-tahun, aku menyadari bahwa rasa takut, keraguan, dan kecemasan itu tidak nyata. Mereka adalah hantu yang kita ciptakan dalam diri kita sendiri. Sementara kita terjebak oleh mereka, dunia terus bergerak maju dan peluang berlalu." Samuel mendengarkan dengan saksama. Ia bangkit, menepuk bahunya, dan pergi, menghilang di antara pepohonan. Ia merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Ketakutan itu bergema di pikirannya. Saat itu, Samuel mengerti bahwa ia sebenarnya dipenjara oleh pikiran-pikirannya sendiri, yang telah ia biarkan dikuasai oleh keraguan dan ketakutan. Ia tidak pernah memiliki monster eksternal untuk dihadapi. Musuh terbesarnya selalu menjadi pikirannya sendiri, penuh dengan ketakutan dan batasan. Di bangku taman itu, Samuel berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mulai bertindak tanpa membiarkan rasa takut melumpuhkannya. Ia akan memahami bahwa penderitaan yang ditimbulkan oleh pikiran seringkali lebih merusak daripada kesulitan nyata yang ada. Untuk hidup sepenuhnya, ia perlu menguasai pikirannya sendiri. Kini, itu tergantung padanya. Ia harus berkomitmen pada dirinya sendiri, memutuskan untuk meninggalkan segala hal yang menghambat, menahan, dan mencegahnya untuk bergerak maju.
Tulis di kolom komentar hari ini. Saya memilih untuk meninggalkan semua yang menahan saya dan mulai mengambil kendali atas hidup saya. Sekarang, mari kita mulai. Bagaimana jika ketakutanmu hanyalah ilusi? Ceritakan padaku, berapa kali kamu melewati malam dengan mengkhawatirkan sesuatu yang pada akhirnya tidak pernah terjadi? Berapa kali kamu merasa lelah membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, hanya untuk mengetahui bahwa saatnya tiba, semuanya berjalan baik-baik saja? Atau bahkan lebih baik jika tidak terjadi apa-apa. Bayangkan seorang atlet elit sebelum kompetisi besar. Selama berminggu-minggu, ia tidak bisa tidur dengan baik, membayangkan dirinya tersandung tepat sebelum melewati garis finish, merasa seolah semua mata tertuju padanya saat ia gagal. Sangat menyedihkan, ia melihat ini dengan sangat jelas di kepalanya, seolah-olah ia sudah kalah. Namun, ketika hari perlombaan tiba, tidak ada yang terjadi. Ia berjalan seperti biasa, memberikan yang terbaik, dan kejutan, semuanya berjalan lancar. Jadi, apa gunanya menghabiskan berjam-jam dalam penderitaan itu? Sekarang katakan padaku, berapa kali kamu menjadi atlet itu dalam hidupmu sendiri? Membayangkan dirimu dalam situasi yang pada akhirnya tidak pernah terjadi. Jangan khawatir, ini bukan hanya terjadi padamu, tetapi juga padaku. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik lebih dari 2000 tahun yang lalu, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam realitas. Pikirkan dengan cermat, sebagian besar ketakutan kita tidak nyata, mereka hanya konstruksi pikiran kita. Kita khawatir tentang apa yang mungkin dipikirkan orang lain, apa yang bisa salah dan segala sesuatu yang dapat hancur. Dan sebagian besar waktu, hal-hal ini tidak terjadi. Seolah-olah pikiran kita adalah seorang penulis skenario teror. Selalu menciptakan skenario terburuk yang mungkin terjadi dengan menempatkan rintangan yang bahkan tidak ada, membuat kita merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, ketika pada kenyataannya semuanya jauh lebih sederhana. Tetapi mengapa kita melakukan psikologi ini? Ada nama untuk penyiksaan mental ini, kecemasan antisipatif. Menurut psikolog Ethan Kross, penulis buku Chatter, pikiran kita bertindak seperti seorang profesional paranoid, selalu mempersiapkan rencana darurat bahkan ketika tidak ada keadaan darurat. Mengapa? Karena otak percaya bahwa jika kita membayangkan skenario terburuk, kita akan lebih siap. Ini seperti memiliki asisten yang selalu berkata kepada Anda, persiapkan sesuatu yang buruk mungkin terjadi hari ini. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia tidak meminta maaf, tetapi melanjutkan untuk menciptakan bencana baru. Dan disitulah kamu menghabiskan energi mentalmu pada hal-hal yang bahkan tidak pernah terjadi. Sekali lagi, saya yakin ini sudah pernah terjadi padamu. Kamu melihat ponselmu dan melihat seseorang membutuhkan waktu lama untuk membalas pesan. Kamu mulai berpikir, apakah dia marah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah dia sudah tidak tahan lagi dengan saya? Beberapa jam berlalu, dan ketika orang itu akhirnya merespons, kamu mengetahui bahwa dia sedang berada di pusat kebugaran. Kemudian kamu menyadari bahwa kamu telah kehilangan semua energi itu untuk sesuatu yang tidak ada. Pertanyaannya adalah, berapa kali lagi kamu akan terus melakukan ini? Jika kamu ingin mendapatkan kembali kendali atas pikiranmu, langkah pertama adalah menghentikan siklus penderitaan ini. Lihatlah Marcus Aurelius, ketika pikirannya membebani dirinya dengan pikiran negatif, ia mengajukan pertanyaan sederhana namun efektif. Apakah ini penting? Ini sangat penting untuk dipikirkan. Pertimbangkan apa yang kamu khawatirkan sekarang dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini akan menjadi penting dalam 1 tahun atau bahkan dalam 5 tahun? Jika jawabannya tidak, maka tidak ada gunanya membuang 1 menit lagi untuk memikirkannya. Jika jawabannya adalah ya, maka bukan jika kamu khawatir, tetapi lakukan sesuatu tentang hal itu. Karena inilah kuncinya. Kekhawatiran tidak mengubah apapun. Tidak ada yang bisa mengubah sesuatu, hanya tindakan yang dapat mengubah sesuatu. Jadi, lain kali pikiranmu mulai menulis bab lain dari film horor kamu sendiri, berhentilah, bernapas, dan tanyakan, apakah ini benar-benar masalah atau hanya pikiranku yang bermain-main trik padaku? Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Berhentilah membayangkan bencana dan mulai membangun realitasmu.
Gunakan energimu untuk bergerak maju daripada menghabiskannya untuk pertempuran yang tidak akan pernah terjadi. Hidup tidak menunggu kamu untuk menyingkirkan ketakutanmu, tetapi memberi kamu kesempatan untuk melakukan hal ini di setiap keputusan yang kamu buat. 2. Apa yang kamu kembangkan dalam dirimu, pikiran akan berkembang. Manusia bekerja sama dengan proses budidaya. Apa yang kamu pupuk akan berkembang. Jika nutrisi mentalmu ditandai dengan rasa takut, itu akan memberi kamu lebih banyak alasan untuk takut. Jika kamu mengisi dirimu dengan hal-hal negatif, itu akan menunjukkan hambatan dan kesulitan di setiap saat. Proses ini begitu otomatis sehingga kita bahkan tidak menyadarinya sampai kita menemukan diri kita terjebak dalam jaringan pikiran yang merugikan. Sekarang aku ingin menceritakan sesuatu yang aku pelajari dari cerita seorang teman beberapa waktu lalu. Dia memutuskan untuk menanam pohon jeruk di kebunnya. Dengan hati-hati, ia menyiram dan melindungi tanaman dari dingin, memastikan bahwa ia tumbuh kuat. Namun, seiring waktu ia mulai mengabaikan perawatan. Pada beberapa hari pertama, sepertinya tidak ada yang salah. Dia tangguh, pikirnya. Saat ia lupa menyiramnya selama seminggu atau 2, hal yang tidak ia lihat adalah bahwa di bawah tanah, akarnya mulai melemah. Ketika ia akhirnya mencoba menyelamatkan tanaman dengan melemparkan sejumlah besar air dan nutrisi, sudah terlambat. Kecerobohan itu cukup untuk mengeringkan pohon tersebut. Ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana kita memperlakukan pikiran kita. Ketika kita memberinya makan dengan keluhan, putus asa, dan ketakutan, itulah yang mulai tumbuh di dalam diri kita. Pikirkan, jika setiap hari kamu mengulang bahwa tidak ada yang berhasil, bahwa hidup itu sulit dan tidak adil, apakah kamu berharap hal itu akan berubah? Apakah kamu menunggu semuanya selesai dengan sihir yang tiba-tiba membuat dunia tersenyum kepadamu? Tentu saja tidak. Jika kamu menyiram hal-hal negatif, kamu tidak bisa berharap untuk menuai ketenangan. Ketika kamu merasa seperti bencana atau saat suatu hambatan membuatmu berpikir bahwa ini tidak mungkin, kamu memprogram dirimu untuk gagal sebelum mencoba. Apa yang kamu makan akan membuat pikiranmu tumbuh. Jika kamu terus memberi ruang untuk pikiran terburukmu, jangan berharap suatu hari mereka membawa sesuatu yang baik. Kita tidak berbicara tentang sihir atau frasa indah. Ini adalah sains yang sangat jelas. Jika ada buku yang benar-benar dapat membantu kamu memahami hal ini dengan lebih baik, itu adalah The Power of Positive Thinking oleh Norman Vincent Peale. Ini bukanlah sebuah buku yang hanya mengatakan, berpikirlah positif dan semuanya akan baik-baik saja. Apa yang dijelaskan Peale jauh lebih dalam. Pikiranmu mempengaruhi segalanya. Jika kamu setiap hari mengulang, saya tidak cukup baik, otakmu akan menginternalisasi hal ini dan bertindak sesuai dengan itu. Namun, hal sebaliknya juga berlaku. Jika kamu mulai fokus pada apa yang dapat kamu tingkatkan, pada apa yang sebenarnya dapat kamu lakukan, hanya sedikit yang akan mengubah pandanganmu terhadap hidup, bukan? Sihir hanyalah cara kerja otak. Aku tahu kamu ingin berubah dan mendapatkan kembali kendali atas pikiranmu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dapat kamu lakukan. Perbedaan kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Ini bukan sekadar ungkapan. Ini adalah kutipan dari Marcus Aurelius. Ini bukan hanya ide untuk dibaca dan dilupakan. Tato ini harus ada di pikiranmu. Ya, tulis dan tempel di dinding. Jadikan wallpaper jika perlu. Aku secara pribadi memiliki frasa ini di lukisan dan membacanya setiap hari. Karena ketika suatu kekhawatiran muncul atau pikiran saya mencoba menyimpang ke negatif, kalimat ini mengingatkan saya bahwa saya selalu punya pilihan. Menyampaikan keluhan atau melatih pikiran saya untuk mencari solusi, peluang, dan pembelajaran. Bagaimana kamu dapat menerapkannya dalam hidupmu? Pertama, identifikasi apa yang memberi makan pikiran negatifmu. Kita tidak bisa mengubah apa yang tidak kita lihat. Di lain waktu, jika kamu merasa terjebak dalam siklus pikiran negatif, beristirahatlah dan tanyakan, apakah ini membantu saya atau hanya membuat saya tenggelam lebih jauh? Kedua, ubah dialog internalmu. Ini bukan tentang mengulang frasa kosong, tetapi tentang menulis ulang apa yang kamu katakan pada dirimu setiap hari. Sebagai gantinya, jika kamu berpikir, saya tidak bisa, katakanlah, saya akan mencoba dan belajar dalam prosesnya.
Ini terlihat sederhana, tetapi pikiranmu bertindak sesuai dengan apa yang kamu katakan padanya. Pilihlah dengan lebih baik apa yang kamu konsumsi. Jika kamu menghabiskan hari dikelilingi oleh berita bencana dan media sosial yang penuh keluhan, apa yang kamu harapkan akan terjadi pada pikiranmu? Mulailah menyaring apa yang masuk ke dalam kepalamu. Teman-teman, tanyakan pada dirimu, apa yang kamu tanam dalam pikiranmu? Jika kamu menanam duri, jangan berharap untuk menuai bunga. Dan yang paling penting, jika kamu ingin mengambil kembali kendali hidupmu, mulailah dengan mendapatkan kembali kendali atas pikiranmu. Hanya kamu yang bisa memutuskan apa yang akan kamu beri makan. 3. Bebaskan dirimu dari apa yang tidak menambah nilai pada hidupmu. Mereka mengatakan bahwa pemahat tahu bahwa untuk menciptakan karya seni, pertama-tama ia perlu menghilangkan kelebihan. Bayangkan seorang pematung di depan sebuah balok marmer. Ia tidak mulai menambahkan lebih banyak material, tetapi lebih baik menghilangkan yang tidak perlu sampai keindahan karya mulai terlihat. Sekarang, bayangkan jika pematung ini alih-alih menghilangkan kelebihan, memutuskan untuk menambahkan lebih banyak batu ke balok itu, mulai menempelkan potongan-potongan marmer yang tidak berarti. Pada akhirnya, apa yang seharusnya menjadi sebuah mahakarya justru tersesat dalam kekacauan. Sekarang, beritahu saya, berapa kali kamu melakukan ini dengan beban hidupmu? Kekhawatiran, dendam lama, dan segala sesuatu yang tidak lagi melayani kamu. Mengapa kamu berharap untuk terus maju sambil berpegang teguh pada semua ini? Hidupmu berakhir menjadi balok marmer yang penuh dengan kelebihan, di mana alih-alih kejelasan dan ringannya, hanya ada kekacauan. Hal terburuknya adalah, seringkali kamu bahkan tidak menyadari betapa batu-batu tambahan ini menahanmu untuk bergerak maju. Psikolog dan penulis berbicara tentang hal ini ketika mereka mengatakan bahwa otak lebih suka yang sudah dikenal, meskipun itu negatif, daripada menghadapi yang tidak diketahui, meskipun ini lebih menguntungkan. Ini terjadi karena melepaskan apa yang familiar, tetapi menyakitkan membuat kita merasa rentan. Namun, masalah sebenarnya adalah bahwa terus berpegang pada apa yang menyakiti kamu tidak melindungi kamu. Itu hanya membuat kamu terjebak di masa lalu. Tidak jarang kita melihat orang yang masih membawa dendam lama atau membenci sesuatu yang kecil yang terjadi bertahun-tahun lalu. Tetapi apa yang mereka dapatkan dengan itu tidak ada manfaatnya. Itu seharusnya tidak lagi menjadi masalah. Di sini, jelas bahwa yang perlu dilakukan adalah melepaskan, bukan melupakan. Bebaskan dirimu dari sesuatu yang masih membebanimu. Jika kamu menyiksa diri sendiri karena kesalahan di masa lalu, berhentilah dan renungkan. Ada baiknya untuk melanjutkan. Seperti yang dikatakan Cicero, kita hanya bisa memiliki anugerah yang diberikan alam kepada kita, yaitu kepemilikan saat ini, tetapi menolak kita untuk memilikinya di masa depan. Apa yang terjadi, terjadi. Jika kamu terus terjebak dengan ini, kamu akan membuang-buang waktu. Kamu benar-benar memiliki sekarang. Sekarang, bagaimana dengan latihan sederhana? Temukan sesuatu yang kamu pegang, baik itu batu, daun, atau benda apapun. Lihatlah dan secara mental asosiasikan benda itu dengan berat emosional yang masih kamu bawa hingga sekarang. Biarkan saja, kembalikan ke tempatnya seharusnya, dengan keyakinan bahwa kamu melepaskan sesuatu yang tidak diperlukan tanpa keterikatan. Teruslah maju. Itulah yang sebenarnya perlu kamu lakukan dengan pikiran yang masih menguras tenagamu. Terus berpegang pada batu-batu emosional ini akan membuat hidupmu menjadi pekerjaan yang belum selesai. Jangan harap bisa maju jika kamu terus mengumpulkan beban yang tidak membantu. Semakin banyak yang kamu pertahankan, semakin banyak beban itu akan menyeretmu ke bawah. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan kendali atas hidupmu, langkah pertama adalah menyingkirkan apa yang tidak berguna bagimu. Bebaskan dirimu dari kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran. Hanya dengan begitu kamu akan bisa memberi ruang untuk sesuatu yang lebih berharga, lebih ringan, dan lebih berarti. 4. Persepsimu terhadap segala sesuatu. Bayangkan kamu berjalan di jalan, tiba-tiba sebuah batu muncul di jalanmu. Kamu memiliki dua pilihan. Kamu dapat melihat batu ini sebagai penghalang, sesuatu yang akan menghalangi kamu,
Atau kamu dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk menguji kemampuanmu dalam menghadapi tantangan. Batu itu sama, tetapi cara kamu memandangnya dapat sepenuhnya mengubah perilaku dan, dengan demikian, hasil hidupmu. Hidup ini penuh dengan kejadian yang luput dari perhatian kita. Kita tidak dapat mencegah sesuatu terjadi, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu. Seperti yang diajarkan oleh para sejarawan, tidak ada kejadian dalam diri mereka sendiri yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Seperti yang pernah dikatakan Epictetus, bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana reaksi kita terhadapnya. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan kamu menunggu jawaban penting. Kamu merasa cemas dan gugup, dan ketika akhirnya menerima jawaban itu bukan yang kamu harapkan. Bagaimana reaksi kamu? Kamu bisa merasa frustrasi, merasa gagal, atau merasa tidak berdaya. Namun, bagaimana jika kamu melihat jawaban ini dengan cara lain? Alih-alih fokus pada kekecewaan, kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bahkan untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk yang berikutnya. Seringkali, masalahnya tidak terletak pada situasi itu sendiri, tetapi pada cara kita memilih untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Situasi itu tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kita, kecuali kita membiarkannya. Dengan mengambil alih tanggung jawab atas persepsi kita mulai mengambil kendali atas emosi kita dan hidup kita. Ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Ketika seseorang mengkritik kamu bisa melihatnya sebagai serangan pribadi atau sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika kamu gagal, kamu dapat memilih untuk melihatnya sebagai akhir tragis atau sebagai pelajaran yang mempersiapkan kamu untuk percobaan berikutnya. Semuanya tergantung pada bagaimana kamu memutuskan untuk melihat peristiwa tersebut. Hidup tidak terdiri dari peristiwa-peristiwa yang terisolasi, tetapi dari serangkaian interpretasi yang kami berikan terhadap peristiwa ini. Dan kekuatan untuk mengubah pengalaman hidup kita ada di tangan kita. Jika kamu hanya fokus pada masalah itu akan tumbuh. Jika kamu fokus pada solusi atau pelajaran yang diberikannya kepada kamu akan semakin kuat dengan setiap tantangan. Kebenarannya adalah, yang seringkali paling menyakiti kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi narasi yang kami ciptakan di sekitarnya. Saat menghadapi tantangan atau kesulitan, tanyakan pada dirimu, bagaimana saya menyadari hal ini? Pilih untuk melihat peristiwa sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan kamu akan mulai mengubah hubunganmu dengan dunia dan dengan dirimu sendiri. Ingatlah, kuncinya terletak pada cara kamu memilih untuk melihat apa yang terjadi. Peristiwanya mungkin sama, tetapi cara kamu menafsirkannya adalah apa yang akan menentukan apakah itu akan memperkuatmu atau melemahkanmu. Kelima, energi kamu adalah berharga. Bayangkan kamu memiliki sumur air di halaman belakang rumahmu. Sumur ini mewakili energimu. Sekarang, bayangkan kamu mulai menggunakan air ini tanpa pandang bulu, melemparkannya kemana saja di taman, bahkan dalam situasi yang tidak memerlukan. Ketika kamu menyadari bahwa sumur mulai mengering, apa yang dulunya merupakan sumber daya yang melimpah kini mulai menipis. Ini tidak terjadi karena sumur itu buruk, tetapi karena kamu tidak menggunakannya secara sadar. Energi mental, emosional, dan fisikmu persis seperti air ini. Itu terbatas, dan semakin banyak kamu menghabiskannya tanpa arah, semakin cepat itu habis. Masalah yang sering terjadi adalah kita tidak berhenti untuk merenungkan seberapa banyak kita menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak berguna. Kita sering menghabiskan energi untuk bertengkar dengan kekhawatiran yang tidak perlu, yang tidak memiliki solusi, dalam ratapan tentang apa yang tidak bisa kita kendalikan. Pada akhirnya, kita berakhir kelelahan, tanpa kekuatan untuk menghadapi apa yang sebenarnya. Epictetus, filsuf besar, mengingatkan kita bahwa kontrol yang sebenarnya adalah dalam memilih di mana kita menaruh energi kita. Ia berkata, "Jangan mencari kejadian itu terjadi sesuai keinginanmu, tetapi inginkan seperti yang terjadi." Ini berarti bahwa daripada menghabiskan energimu mencoba mengubah apa yang tidak bisa diubah, kamu harus mengarahkannya ke apa yang benar-benar dapat kamu kendalikan. Reaksi, sikap, dan pilihanmu. Setiap kali kamu membuang waktu untuk sesuatu yang tidak menambah nilai, kamu menyia-nyiakan bagian berharga dari dirimu. Setiap pikiran negatif, setiap perhatian yang berlebihan,
setiap percakapan yang tidak produktif. Semua ini membuatmu lelah secara emosional, menghabiskan energimu tanpa membawa manfaat. Ketika kamu menyadari hal ini, kamu akan memahami bahwa kamu tidak memiliki kekuatan lagi untuk berinvestasi pada hal-hal yang tidak penting. Energi adalah salah satu sumber daya paling berharga yang kamu miliki. Setelah kamu menghabiskannya, kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, sangat penting untuk belajar mengelola energimu dengan bijaksana. Ini berarti tidak menyerah pada perselisihan yang tak ada habisnya. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ketakutan dan kecemasan yang tidak memiliki dasar. Dan jangan terikat pada orang atau situasi yang hanya menguras tenagamu. Marcus Aurelius biasa merenungkan bagaimana kita bisa menghemat energi kita. Ia berkata, "Kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi dan sikapmu, tetapi bukan kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitarmu." Dengan kata lain, kamu bisa memilih di mana kamu akan menginvestasikan energimu. Apakah itu membangunmu atau justru menghabiskan dirimu? Belajarlah untuk membedakan dan mulai simpan energimu untuk apa yang benar-benar berharga bagimu. Pertumbuhan pribadi, hubunganmu, atau tujuan hidupmu. Pikirkan tentang prioritasmu, apa yang benar-benar berharga. Menghabiskan energimu berarti menempatkan kekuatanmu ke dalam situasi dan orang-orang yang membawa kamu pertumbuhan, bukan hanya bereaksi terhadap apa yang datang dari luar tanpa arah. Saat kamu mulai mengarahkan energimu ke apa yang penting, kamu akan mulai menciptakan lebih banyak fokus, keseimbangan, dan manfaat. Teman-teman, lain kali kamu merasa lelah, berhentilah dan merenungkan di mana kamu menghabiskan energimu. Hidup akan menuntut banyak darimu, tetapi dengan memilih secara bijak di mana kamu menginvestasikan energimu, kamu akan menciptakan kondisi ideal untuk mencapai apa yang benar-benar penting. 6. Setiap orang memiliki perspektifnya sendiri. Bayangkan kamu berada di ladang luas yang penuh dengan jalanan berbeda. Setiap orang menuju jalannya sendiri, melihat ke satu arah dengan keyakinan dan pengalaman masing-masing. Kamu melihat sesuatu di depanmu, tetapi temanmu di sebelahnya melihat lanskap yang sama sekali berbeda. Apa yang jelas bagimu bisa jadi sangat aneh bagi orang lain. Kenyataannya adalah, setiap orang memiliki perspektifnya sendiri tentang segala hal. Dan itulah yang membuat interaksi manusia begitu kompleks dan seringkali menantang. Filsuf Epictetus berkata, "Bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, tetapi opini yang kita miliki tentang mereka." Dengan kata lain, yang mempengaruhi kita bukanlah dunia itu sendiri, tetapi cara kita memilih untuk melihatnya. Pikirkan tentang kali kamu terlibat dalam diskusi, berpikir bahwa kamu benar, hanya untuk menyadari bahwa orang lain melihat situasi yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Berapa kali kamu merasa disalahpahami atau dituduh orang lain salah, padahal sebenarnya kita hanya menyaring realitas sesuai dengan pengalaman dan perspektif kita masing-masing? Perbedaan pandangan ini adalah hal yang wajar bagi setiap orang. Kita semua dipengaruhi oleh masa lalu kita, trauma kita, kegembiraan kita, dan keyakinan kita. Ini berarti bahwa banyak hal yang tampak jelas bagimu bisa tidak jelas bagi orang lain. Kuncinya di sini adalah memahami bahwa meskipun perspektif kita valid, itu bukan satu-satunya kebenaran. Ketika kamu mulai menyadari hal ini, kamu membuka ruang untuk dialog dan pemahaman. Masalah dimulai ketika kita berpikir bahwa perspektif kita adalah satu-satunya yang benar. Ketika kita melakukan ini, kita menciptakan hambatan. Alih-alih mencoba memahami sudut pandang orang lain, kita menutup diri kita dari visi kita yang terbatas, dan kita mulai menilai serta menolak pendapat yang berbeda dari kita. Ini menciptakan konflik, perselisihan, dan bahkan kebencian. Marcus Aurelius, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, mengajarkan kita bahwa untuk hidup dalam harmoni dengan orang lain, kita perlu menerima bahwa setiap orang memiliki cara melihat dunia yang berbeda. Ia berkata, "Tidak ada yang baik untuk sarangnya, dan tidak ada yang baik bagi lebah." Ini mengingatkan kita bahwa untuk hidup dengan baik, kita perlu fleksibel dan memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dan alasan untuk bertindak seperti yang mereka lakukan. Ketika kamu mulai menerima perspektif orang lain, kamu mengurangi konflik internal dan eksternal. Alih-alih melawan pendapat orang lain, kamu mulai mencoba memahami, mendengarkan, dan belajar.
Kedamaian batin datang ketika kamu memahami bahwa bahkan jika seseorang memiliki pandangan yang berbeda dari kamu, itu tidak mengurangi nilai pandanganmu sendiri. Itu hanya cara lain untuk melihat realitas yang sama. Jadi, lain kali kamu menemukan dirimu dalam situasi ketidaksetujuan atau frustrasi terhadap seseorang, ingatlah bahwa orang ini melihat dunia dari sudut pandang unik dan valid bagi mereka. Ini tidak berarti kamu harus setuju dengan semuanya, tetapi lebih baik kamu mencoba untuk memahami sudut pandangnya. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya membuka pikiranmu, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dan kedamaian batin yang lebih abadi. 7. Kebahagiaan ada di tanganmu. Bayangkan bahwa kebahagiaan adalah tanaman yang tidak tumbuh secara kebetulan. Ia tidak muncul begitu saja. Ia membutuhkan perhatian, ruang, dan perawatan untuk tumbuh. Sekarang bayangkan bahwa kamu adalah tukang kebun tanaman ini. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memilih untuk melakukan sesuatu dengannya, atau membiarkannya tanpa perhatian, menunggu sesuatu atau seseorang untuk menyiraminya dan membiarkannya tumbuh dengan sendirinya? Kebahagiaan seringkali membawa kita untuk mencari hal-hal di luar diri kita. Kita berpikir bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian, penaklukan, orang yang kita kenal, atau tempat yang kita kunjungi. Namun, kenyataannya, kebahagiaan tidak ada di luar diri kita. Ia ada di dalam diri kita, menunggu untuk diolah. Filsuf Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Kebahagiaan adalah pilihan, masalah perspektif. Ketika kamu mulai memahami bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada bagaimana kamu bereaksi terhadapnya, kamu akan mulai menyadari bahwa kekuatan untuk menjadi bahagia selalu ada di tanganmu. Mudah untuk melihat kehidupan orang lain dan berpikir, jika saya memiliki itu, saya akan bahagia. Namun, kenyataannya, setiap orang memiliki tantangan dan kesulitan mereka sendiri. Apa yang kita lihat secara eksternal tidak mencerminkan keseluruhan kehidupan seseorang. Kebahagiaan seseorang bukanlah suatu keadaan yang tergantung pada faktor eksternal, tetapi pada bagaimana kamu memilih untuk mengalami masa kini. Bagaimana kamu memutuskan untuk mengatasi pasang surut kehidupan? Marcus Aurelius, seorang filsuf besar dan kaisar, memiliki visi yang jelas tentang ini. Ia percaya bahwa kebahagiaan adalah pertanyaan tentang pengendalian diri dan kebijaksanaan. Ia berkata, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kamu temukan, tetapi sesuatu yang kamu ciptakan setiap hari melalui pilihan yang kamu buat dan pikiran yang kamu makan. Saat kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa kamu kembangkan, kamu mulai melihat bahwa kamu mengendalikan hidupmu. Kamu tidak bergantung pada persetujuan orang lain atau keadaan untuk merasa bahagia. Kamu menjadi bertanggung jawab atas kedamaian batinmu sendiri. Jadi, berhentilah sejenak dan berpikir, apa yang saya lakukan untuk menumbuhkan kebahagiaan saya? Apakah saya membiarkan ketakutan, kemarahan, atau frustrasi mencuri energi dan kedamaian saya? Atau apakah saya mengambil kendali atas hidup saya dengan memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan membawa kebahagiaan bagi saya? Ingatlah, kebahagiaan ada di tanganmu. Ini bukan sesuatu yang berasal dari luar, tetapi sesuatu yang kamu bangun dari dalam. Dengan setiap pikiran positif, setiap sikap bersyukur, dan setiap pilihan sadar untuk menjalani hidup. Keindahan inilah yang membuat kebahagiaan tidak perlu dicari di luar diri sendiri, karena ia sudah ada di dalam dirimu. 8. Jangan biarkan perbandingan menghancurkanmu. Bayangkan kamu sedang berlari di lintasan atletik. Kamu melihat di sekitar dan melihat pelari lain, masing-masing dengan ritme dan cara berlari yang berbeda. Beberapa berada di depan, sementara yang lain sedikit tertinggal. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar penting saat ini? Jawabannya sederhana, yang penting adalah kecepatanmu sendiri. Tetapi seringkali, yang kita lakukan adalah melihat pelari lain di jalur dan tersesat dalam perbandingan. Kita mencoba mengukur diri kita sendiri dengan orang lain, dan ini dapat membuat kita lupa pada rute kita sendiri. Berapa kali kamu menemukan dirimu membandingkan hidupmu dengan orang lain, melihat kesuksesan mereka, pencapaian teman, keluarga, atau bahkan orang asing, dan bertanya-tanya, mengapa kamu belum sampai ke sana?
Perbandingan yang konstan bisa menjadi jebakan berbahaya karena mengalihkan fokus dari dirimu sendiri dan menempatkan energimu pada sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan, kemajuan orang lain. Epictetus pernah berkata, "Jangan mencari kejadian itu terjadi sesuai keinginanmu, tetapi inginkan seperti yang terjadi." Hal ini juga berlaku untuk perbandingan. Alih-alih terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain, penting untuk memahami bahwa jalanmu adalah unik. Perjalanan orang lain mungkin menginspirasi, tetapi itu bukan milikmu. Keberhasilan orang lain tetap penting, tetapi tidak mengurangi nilai atau potensi kamu. Masalah dengan perbandingan adalah bahwa seringkali ia membuat kita percaya bahwa kita lebih rendah atau bahwa kita telah kembali. Namun, kenyataannya, tidak ada yang tahu seluruh jalanmu atau kesulitan yang telah kamu hadapi, bahkan pengorbanan yang kamu buat. Setiap orang memiliki sejarahnya sendiri, dengan tantangan, kemenangan, dan kegagalan yang hanya mereka yang benar-benar tahu. Membandingkan dirimu dengan orang lain adalah undangan untuk frustrasi dan ketidakpuasan, karena kamu akan selalu melihat apa yang orang lain miliki atau lakukan, alih-alih mengakui apa yang telah kamu capai. Jika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu kehilangan kesempatan untuk merayakan kemenanganmu sendiri, sekecil apapun itu. Filsuf Marcus Aurelius percaya bahwa kedamaian batin yang sejati datang dari melihat dirimu sendiri dan memahami apa yang dapat kamu kendalikan. Apa yang ada dalam kekuasaanmu bukanlah apa yang orang lain lakukan, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa, alih-alih membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu harus fokus pada evolusi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu setiap hari? Ingatlah, perbandingan ini tidak hanya tidak adil bagi dirimu, tetapi juga bagi orang lain. Tidak ada yang tahu pertempuran internal yang dihadapi setiap orang. Alih-alih membandingkan dirimu, lakukanlah perjalananmu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhanmu. Fokus pada pertumbuhan pribadimu, dalam prestasi, dan terutama dalam hal yang benar-benar penting bagimu. Saat kamu merasakan dorongan untuk membandingkan, berhentilah dan berpikir, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang telah saya capai sejauh ini? Apa ritme saya sendiri? Ketika kamu berhenti melihat ke samping dan fokus pada jalanmu sendiri, kamu akan menyadari bahwa itu adalah tempat yang tepat untuk berada. 9. Ketidakpastian adalah sebuah kesempatan, bukan halangan. Bayangkan Anda berada di tengah jalan gelap, tanpa mengetahui apa yang ada di depan Anda. Tidak ada peta, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi langkah selanjutnya. Tapi entah bagaimana jalanan itu masih memanggil Anda. Ketika menghadapi ketidakpastian, Anda mungkin merasa tidak nyaman, tidak aman, dan bahkan lumpuh karena ketakutan akan yang tidak diketahui. Namun, bagaimana jika ketidakpastian itu sebenarnya adalah pintu menuju sesuatu yang baru, sebuah kesempatan untuk tumbuh? Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan atau mempersiapkan diri untuk masa depan, akan selalu ada ketidakpastian. Alih-alih melihatnya sebagai penghalang, ketidakpastian yang meningkat bisa menjadi kesempatan yang disamarkan sebagai undangan untuk menemukan kembali diri Anda dan menjelajahi kemungkinan yang tidak pernah Anda bayangkan ada di dalam ketidakpastian. Peluang transformasi terbesar muncul ketika kita menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Epictetus mengajarkan bahwa kesalahan besar banyak orang adalah mencoba mengendalikan apa yang berada di luar jangkauan kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kedamaian batin yang sejati datang ketika kita menerima ketidakpastian sebagai bagian dari kehidupan dan tidak mencoba melawannya. Ketika kita berhenti melihat ketidakpastian sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, dunia akan terbuka secara berbeda bagi kita. Pada saat-saat ketika Anda menghadapi momen ketidakpastian, rasa takut mungkin awalnya sangat kuat, tetapi ketika Anda diizinkan untuk mengeksplorasi kemungkinan baru, hal-hal yang tidak terduga mulai terjadi. Anda mungkin menemukan jalan baru, mempelajari keterampilan baru, atau bahkan menemukan tempat emosional dan spiritual yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ketidakpastian sering membawa kita pada pertumbuhan, karena saat kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, kita dipaksa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan beradaptasi.
Ingatlah bahwa hidup itu seperti sebuah buku kosong, dan terserah kita untuk menulis halaman-halaman itu dengan pilihan kita. Ketika kita menghadapi ketidakpastian dengan keberanian, kita sedang menulis cerita baru. Sejarah yang merupakan milik kita untuk dibangun. Berlawanan dengan apa yang dipikirkan banyak orang, justru di dasar yang tidak pasti inilah muncul inovasi terbesar, perubahan, dan penemuan. Tanpa ketidakpastian, tidak ada evolusi. Tanpa yang tidak diketahui, tidak ada yang baru. Ketika Anda menghadapi ketidakpastian, berhentilah sejenak dan tarik napas. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana ketidakpastian ini dapat membantu saya tumbuh? Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai hambatan, lihatlah sebagai kesempatan untuk membuka cara baru untuk menantang diri sendiri dan cari tahu apa yang dapat Anda lakukan ketika Anda tidak memiliki semua jawaban. Ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dirangkul setiap langkah menuju hal yang tidak diketahui. Ini adalah kesempatan untuk evolusi, kesempatan untuk mengubah ketakutan menjadi tindakan dan keraguan menjadi kejelasan. Ingatlah, ketidakpastian adalah sebuah kesempatan, bukan sebuah hambatan. Terimalah dan biarkan ia membimbingmu ke masa depan yang mungkin jauh lebih agung dari apa yang bisa Anda bayangkan. 10. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Bayangkan, Anda sedang berjalan jauh. Saat Anda maju, medan menjadi semakin menantang dan Anda mulai tersandung batu dan rintangan. Namun, ketika Anda melihat ke belakang, Anda melihat jalan yang telah Anda lalui, melewati batu-batu yang telah Anda atasi, dan kesalahan yang telah Anda buat. Sekarang, pikirkanlah, apakah Anda akan terus melihat ke masa lalu saat berjalan maju? Atau apakah Anda akan menggunakan semua yang Anda pelajari sebagai panduan untuk maju tanpa terjebak dalam apa yang telah terjadi? Berkali-kali, kita sering terjebak oleh masa lalu. Kita berpegang pada kegagalan, kesalahan, dan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan, yang mendefinisikan siapa kita. Namun, masa lalu bukanlah penjara, ia adalah pelajaran. Tidak seharusnya masa lalu membuat kita terkurung, tetapi mengajarkan kita dan memperkuat kita. Masalah sebenarnya muncul ketika kita membiarkan masa lalu menentukan tindakan kita saat ini, memenjarakan kita dalam siklus penyesalan atau rasa bersalah. Salah satu filsuf terbesar sejarah, Epictetus, berkata, "Apa yang terjadi, terjadi sebagaimana adanya, dan sekarang menjadi bagian dari cerita. Apa yang Anda lakukan dengan itu adalah yang benar-benar penting." Dengan kata lain, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Yang penting bukanlah kesalahan yang dibuat, tetapi apa yang Anda pelajari dan bagaimana Anda mengubah setiap kesalahan menjadi pelajaran. Setiap kegagalan, setiap rasa sakit yang dialami di masa lalu adalah kesempatan untuk belajar. Jika Anda melihat cerita Anda dengan perspektif bahwa itu ada untuk mengajari Anda sesuatu, bukan untuk menghukum Anda akan menyadari bahwa masa lalu tidak memiliki kekuatan untuk menangkap Anda. Ia hanya membalik halaman, bukan beban yang perlu Anda bawa. Masa lalu berfungsi untuk menunjukkan kepada kita apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan diri dan di mana kita bisa tumbuh, tetapi tidak harus digunakan sebagai peta bagi kita untuk menuju masa depan. Ketika Anda berpegang teguh pada masa lalu, Anda kehilangan kesempatan untuk hidup. Filsuf Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati adalah dalam melepaskan masa lalu dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda lakukan, dan disinilah Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Dengan terus melihat ke belakang, Anda kehilangan peluang yang ada di depan Anda. Jadi, lain kali Anda melakukan kesalahan, dan masa lalu mencoba menjebak Anda, tanyakan pada diri Anda, apa yang saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk meningkatkan kualitas hari ini? Hidup bukan tentang tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tentang belajar untuk tumbuh dari kesalahan. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Biarkan ia membimbing Anda menuju kebijaksanaan, bukan untuk merasa bersalah. Berpegang teguh pada apa yang telah berlalu menciptakan ruang untuk apa yang akan datang, dan disinilah hadiah yang Anda punya.
kekuatan untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan. 11. Berpikir adalah penting, tetapi bertindak juga penting. Bayangkan Anda berencana untuk membangun rumah. Anda menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan bagaimana desainnya, bahan apa yang akan digunakan, dan tata letaknya. Anda membayangkan setiap detail, bermimpi tentang masa depan rumah Anda, dan tersesat dalam kemungkinan. Namun, sementara Anda tenggelam dalam perencanaan ini, Anda lupa untuk memulai pembangunan. Anda bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun memikirkan rumah yang sempurna, tetapi tanpa meletakkan batu pertama, rumah itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Logika yang sama berlaku untuk hidup. Kita sering memikirkan apa yang kita inginkan, merenungkan tujuan, dan merencanakan masa depan. Semua itu penting, tetapi tanpa tindakan. Semua pikiran ini hanya ada di dunia ide tanpa pernah terwujud. Transformasi sejati terjadi ketika kita berpindah dari pikiran ke tindakan. Filsuf Epictetus berkata, "Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya." Dan reaksi dalam hal ini melibatkan tindakan. Mengubah pikiran menjadi sesuatu yang nyata, yang mengubah arah hidup kita. Seringkali, kita terjebak dalam siklus perencanaan yang tak berujung. Kita memikirkan segala cara untuk mencapai tujuan kita, tetapi selalu menunda permulaan. Kita berkata, "Saya belum siap, saya butuh informasi lebih lanjut," atau "Ini bukan waktu yang tepat." Pikiran-pikiran ini adalah ladang ide yang subur, tetapi benihnya tidak pernah ditanam. Masalahnya adalah hidup tidak menunggu. Waktu tidak menunggu Anda merasa 100% siap, dan saat Anda hanya memikirkan, dunia di sekitar Anda terus bergerak. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, mengingatkan kita bahwa yang sebenarnya penting bukanlah apa yang kita ketahui atau pikirkan, tetapi apa yang harus kita lakukan. Ia berkata, "Apa yang Anda lakukan adalah semua yang benar-benar Anda miliki. Tindakan menentukan siapa Anda. Apapun masalahnya, seberapa banyak Anda telah merencanakan atau merefleksikan tujuan Anda, tanpa mengambil tindakan, kesuksesan tidak akan pernah datang." Berpikir adalah hal yang mendasar, tetapi tindakanlah yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Kesalahannya adalah mempercayai bahwa memikirkan sesuatu sama dengan melakukannya. Bukan pikirannya, tetapi tindakanlah yang menggerakkan segalanya. Jika Anda memiliki impian, tujuan, atau cita-cita, jangan biarkan itu hanya menjadi pikiran. Jadikan itu tindakan sehari-hari, sekecil apapun. Setiap langkah, setiap sikap, menuju tujuan Anda adalah konstruksi padat kehidupan yang terpenuhi. Jadi, lain kali Anda merencanakan sesuatu, ingatlah, jangan menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Jangan menunggu kesempurnaan. Rahasianya ada di bertindak, meskipun kondisinya tidak ideal. Tindakan menciptakan gerakan, dan gerakan membawa Anda ke tujuan yang diinginkan. Berpikir itu penting, tetapi bertindak itu penting. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menguasai Anda. Mulailah bahkan tanpa semua jawaban, karena perubahan sejati hanya terjadi ketika Anda bertindak. Ke-12, pikiran Anda adalah ruang suci yang menentukan siapa yang masuk. Bayangkan pikiran Anda seperti kuil. Di dalamnya beristirahat kedamaian, keyakinan, nilai-nilai, dan emosi terdalam Anda. Sekarang pikirkan, apakah Anda akan mengizinkan apapun atau siapapun memasuki kuil ini? Apakah Anda akan membiarkan pikiran atau pengaruh luar mengotori kemurnian ruang sakral Anda? Jika Anda melihat pikiran Anda sebagai tempat suci, Anda mungkin akan jauh lebih berhati-hati dengan siapa atau apa yang Anda izinkan masuk. Kebenarannya adalah bahwa pikiran kita adalah salah satu tempat paling kuat yang kita miliki. Ia adalah pusat tindakan kita, pilihan kita, dan seringkali pilihan kita sendiri untuk kebahagiaan. Namun, kita sering membiarkan segala sesuatunya dan setiap orang memiliki akses gratis terhadapnya. Kita mengizinkan komentar negatif, kritik, atau bahkan pikiran kritis terhadap diri sendiri menyerang kita tanpa perlawanan. Dengan melakukan hal itu, kita lupa bahwa kualitas yang masuk ke dalam pikiran kita membentuk kualitas tentang kehidupan kita. Epictetus, sang filsuf sejarah, mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan pikiran negatif mengambil alih pikiran kita. Ia berkata, kita tidak bisa memilih peristiwa yang terjadi pada kita,
tetapi kita bisa memilih bagaimana bereaksi terhadapnya. Ini berlaku langsung untuk apa yang kita pilih untuk dibiarkan masuk ke dalam pikiran kita. Kita tidak bisa mengendalikan semua pengaruh eksternal, tetapi kita bisa memutuskan bagaimana bereaksi terhadapnya. Yang paling penting, kita bisa memilih mana yang kita izinkan untuk menghuni ruang mental kita. Seringkali kita terjebak dalam percakapan kritis beracun yang tidak membantu kita, atau bahkan dalam perasaan ketidakmampuan yang dimiliki orang lain dan ingin dipaksakan kepada kita. Ketika hal ini terjadi, kita mengizinkan penyusup ini menduduki kuil mental kita, mencuri kedamaian dan kejelasan. Namun, Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa atau apa yang memasuki pikiran Anda. Anda bisa memilih untuk tidak bereaksi terhadap kenegatifan, tidak memberi ruang bagi rasa takut, atau tidak mengizinkan pendapat orang lain mendefinisikan siapa diri Anda. Marcus Aurelius juga mengingatkan kita bahwa dengan membiarkan orang lain mempengaruhi kita dengan cara tertentu, kita menyerahkan kekuasaan kita. Ia berkata, "Jika seseorang menyakitimu, jangan bereaksi seolah itu adalah sesuatu yang menyakitimu. Anda memiliki kendali atas reaksi Anda, dan karena itu, Anda memiliki kekuatan untuk memilih apa yang Anda lakukan dengan hal-hal yang masuk ke dalam pikiran Anda. Ingatlah bahwa Anda memiliki hak untuk melindungi ruang suci ini. Hanya Anda yang dapat memutuskan siapa atau apa yang pantas berada di dalamnya. Biarkan diri Anda selektif dengan apa yang Anda konsumsi, dengan orang-orang yang Anda hubungi, dan bahkan dengan pikiran-pikiran yang Anda kultivasi. Dengan melindungi pikiran Anda melindungi kedamaian dan kesejahteraan batin Anda. Jadi, lain kali Anda merasa seperti sesuatu atau seseorang sedang menyerbu ruang mental Anda dengan cara negatif, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menolak pilihan ini secara sadar. Putuskan untuk menjaga ruang sakral Anda, sehingga hanya ada hal-hal yang memperkuat Anda, yang mengangkat Anda, dan yang mendekatkan Anda kepada versi terbaik dari diri Anda. 13. Kekuatan sejati datang dari dalam. Bayangkan Anda membawa beban yang sangat berat di punggung Anda. Dengan setiap langkah, Anda merasakan bebannya, nyeri otot, dan kelelahan terakumulasi. Namun, alih-alih melepaskan beban itu, Anda mulai percaya bahwa Anda perlu membawanya kemana-mana, seolah-olah itu adalah bagian dari siapa Anda. Masalahnya adalah, beban itu tidak nyata, itu ada di pikiran Anda. Jika Anda bisa melihatnya, Anda akan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada beban itu, tetapi pada kemampuan Anda untuk melepaskannya. Kekuatan sejati tidak ada dalam perlawanan fisik, atau seberapa banyak kita bisa menahan kesulitan. Kekuatan sebenarnya ada di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam cara kita memilih bereaksi terhadap kesulitan hidup. Tidak peduli seberapa keras dunia di luar sana mencoba menantang kita. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kita berdiri teguh dalam diri kita, bagaimana kita merespons tekanan, dan bagaimana kita menggunakan kesulitan untuk tumbuh. Epictetus sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Ia berkata, "Kekuatan tidak datang dari apa yang bisa Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda mengatasinya dengan apa yang tidak dapat Anda kendalikan." Dengan kata lain, kekuatan sebenarnya bukanlah tentang melawan apa yang dunia paksakan kepada kita, tetapi tentang bagaimana kita memperkuat diri kita sendiri secara internal dalam menghadapi kesulitan. Hidup seringkali menguji kita, membuat kita menghadapi momen-momen rasa sakit, ketakutan, dan frustrasi. Pada saat-saat seperti inilah kekuatan sejati muncul. Kekuatan sejati tidak berasal dari kemauan untuk melawan apa yang tidak dapat dihindari, tetapi dari kemampuan untuk menerima, belajar, dan bergerak maju. Kekuatan sejati adalah dalam tidak menyerah, dalam terus maju meskipun segala sesuatunya tampak sulit, dan dalam menggunakan kesulitan sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih tangguh. Ketika Anda memahami bahwa kekuatan datang dari dalam, Anda mulai menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak rintangan yang muncul di jalan Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi mereka. Kekuatan tidak ada dalam menghindari masalah, tetapi dalam menghadapi mereka dengan keberanian, keyakinan, dan kebijaksanaan. Anda memiliki kemampuan untuk memilih cara menghadapi tantangan, memutuskan apakah Anda akan menjadi korban atau protagonis dalam cerita Anda. Kekuatan sejati itu diam. Ia tidak butuh pengakuan eksternal.
tidak memaksa untuk berteriak atau memaksakan sesuatu kepada orang lain. Ia adalah kekuatan internal yang terwujud dalam tindakan yang tenang dan penuh tekad. Kekuatan sejati berasal dari kemampuan Anda untuk menjaga kedamaian batin, bahkan ketika badai eksternal mengamuk. Jadi, lain kali Anda merasa seperti Anda membawa beban berat atau menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa kekuatan sejati bukanlah saat Anda bisa menanggung, tetapi dalam keberanian untuk terus bergerak maju terlepas dari hambatan yang ada. 14. Kedamaian batin dimulai dengan apa yang Anda pilih untuk dibudidayakan. Bayangkan pikiran Anda seperti berkebun. Setiap hari, Anda memiliki kesempatan untuk menanam sesuatu yang baru. Beberapa benih mengandung ketenangan, sebagian mengandung kemarahan, sebagian lagi frustrasi. Setiap pikiran dan emosi itu seperti benih yang Anda pilih untuk tanam dan rawat. Sekarang, pikirkan tentang apa yang Anda tanam di kebun Anda. Kedamaian batin bukanlah sesuatu yang sepele. Ia adalah hasil dari apa yang Anda putuskan untuk kembangkan dalam diri Anda. Filsuf Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa pikiran kita adalah satu-satunya wilayah yang kita miliki kendali total. Ia berkata, perdamaian adalah satu-satunya kebaikan yang cukup untuk dirinya sendiri, dan kedamaian ini tidak datang dari apa yang terjadi di dunia luar, tetapi dari apa yang kita pilih untuk memelihara dalam pikiran dan hati kita sendiri. Ketika Anda mengizinkan pikiran, emosi negatif, atau destruktif mendominasi ruang batin Anda pasti menanam gulma seperti kemarahan, ketakutan, dan ketidakamanan. Jika tidak terkendali, mereka akan tumbuh dan menyebar. Namun, ketika Anda memutuskan untuk menumbuhkan kesabaran, rasa syukur, dan pengampunan, Anda menciptakan lahan subur untuk kedamaian batin. Tantangan dalam perkembangan ini adalah bahwa kita sering membiarkan diri kita terbawa oleh keadaan dan rangsangan eksternal. Kita mengizinkan pendapat orang lain, kritik, dan masalah sehari-hari mendefinisikan keadaan emosional kita. Namun, kedamaian batin datang ketika Anda memutuskan untuk tidak diperintah oleh apa yang terjadi di sekeliling Anda. Ia dibudidayakan di dalam diri Anda, dengan cara Anda menanggapi apa yang ada di luar kendali Anda. Epictetus mengajarkan bahwa, meskipun kita tidak bisa mengendalikan kejadian eksternal, kita dapat mengontrol reaksi kita terhadapnya. Ketika seseorang mengkritik Anda atau ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, Anda dapat memilih bagaimana bereaksi. Alih-alih bereaksi dengan marah atau frustrasi, Anda bisa memilih untuk tenang, memahami, dan merenung. Anda memiliki kekuatan untuk memilih cara menanam dan memelihara pikiran yang ada di pikiran Anda. Dengan cara yang sama, seorang tukang kebun merawat tanah, menyiram tanaman, dan menghilangkan gulma. Anda perlu merawat pikiran Anda, melindunginya dari pikiran-pikiran beracun, dan berusaha menumbuhkannya setiap hari. Dengan melakukan ini, Anda membawa kedamaian dan ketenangan ke dalam hidup Anda. Kedamaian batin bukan sesuatu yang bisa Anda capai sekaligus. Ia adalah pilihan yang harus Anda buat setiap hari. Sebuah pemeliharaan konstan dari taman mental Anda. Jadi, lain kali Anda merasa gelisah atau kesal, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang saya tanam sekarang? Jika Anda menyadari bahwa Anda membiarkan perasaan negatif tumbuh, buatlah keputusan sadar untuk berubah. Kedamaian dimulai ketika Anda secara aktif memutuskan untuk memelihara apa yang memperkuat Anda, menenangkan Anda, dan mengangkat Anda. Kendali ada di tangan Anda, dan kedamaian batin adalah buah dari apa yang Anda pilih untuk dipelihara dalam diri Anda. 15. Apakah Anda menolak untuk bertahan? Bayangkan Anda sedang mencoba mendorong batu besar keluar dari jalan Anda. Anda berusaha menggunakan seluruh kekuatan Anda, tetapi batu itu tidak bergerak. Semakin Anda mencoba, semakin lelah dan frustrasi yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan, alih-alih melawan dengan sekuat tenaga, Anda hanya mengambil langkah ke samping dan membiarkan batu tetap di tempatnya. Menariknya, Anda memperhatikan bahwa jalan di depan sudah bersih. Rintangan apapun yang Anda hadapi sepanjang waktu sebenarnya tidak lagi menghambat kemajuan. Justru perlawanan kita yang membuatnya terjebak. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Namun, apa yang terjadi ketika kita fokus pada perlawanan terhadap tantangan ini? Alih-alih menerimanya dan bergerak maju, perlawanan hanya membuat masalah semakin besar, seiring kita fokus pada apa yang tidak bisa kita ubah.
Pikirkanlah saat-saat ketika Anda mencoba mengendalikan atau mengubah sesuatu yang berada di luar jangkauan Anda. Saat Anda merasa lelah, frustrasi, bahkan mungkin kalah, ketika kita berpegang teguh pada perlawanan kita akhirnya menghabiskan energi mental dan emosional untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ini hanya memperkuat masalah. Kebebasan dan kedamaian batin datang ketika kita berhenti melawan apa yang tidak bisa kita lawan. Alih-alih melawan keadaan, kita bisa memilih untuk menerimanya dan belajar dari mereka. Ini bukan berarti pasif, tetapi lebih kepada perubahan perspektif. Penerimaan memberi kita kekuatan untuk mengubah sikap kita dalam menghadapi apa yang terjadi pada kita. Ketika kita berhenti melawan apa yang sudah ada, kita bisa mengarahkan energi kita untuk apa yang benar-benar penting bagi kita, reaksi kita, dan langkah kita selanjutnya. Epictetus berkata, "Bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, tetapi pendapat kita tentang mereka." Ketika kita mengubah cara kita melihat suatu hal, masalahnya berhenti menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi dan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan. Jadi, lain kali Anda merasa terjebak dalam suatu situasi atau tantangan, berhentilah dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya menolak sesuatu yang tidak dapat saya ubah? Daripada bertengkar, cobalah untuk memahami apa yang dapat Anda pelajari dari apa yang Anda tolak. Namun, ketika Anda membiarkannya pergi, perlawanan memberi ruang untuk transformasi yang sebenarnya. 16. Kebebasan sejati ada dalam pengetahuan diri. Bayangkan Anda terjebak di dalam sel. Anda melihat sekeliling dan melihat dinding, jeruji, dan langit-langit. Tidak ada jalan keluar. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat, Anda menyadari bahwa pintu sel sebenarnya tidak terkunci. Kebebasan Anda selalu ada di tangan Anda, tetapi Anda tidak pernah melihatnya karena Anda terlalu fokus pada segala hal di sekitar Anda, tanpa melihat ke dalam diri Anda sendiri. Kebebasan sejati tidak datang dari luar, dari keadaan atau perubahan eksternal. Ia berasal dari dalam, dari pengetahuan diri. Memahami siapa Anda, apa yang menggerakkan Anda, dan terutama, apa yang memenjarakan Anda. Berkali-kali, kita merasa menjadi tahanan oleh pikiran, emosi, dan kebiasaan kita. Penjara itu bahkan lebih kuat ketika kita tidak mengerti apa yang membuat kita tertawan. Sokrates, sang filsuf besar, berkata, "Kenali dirimu sendiri, dan kamu akan tahu alam semesta." Pengetahuan diri adalah kunci menuju kebebasan sejati. Karena ketika Anda memahami diri Anda sendiri, motivasi, ketakutan, batasan, dan keyakinan Anda mulai menyadari bahwa banyak penjara yang Anda temukan sebenarnya adalah kreasi pikiran Anda sendiri. Kunci kebebasan adalah mengetahui apa yang benar-benar menahan Anda, dan, yang lebih penting, bagaimana cara membebaskan diri dari semua itu. Ketika Anda mengenal diri sendiri, Anda berhenti menjadi sandera dari harapan orang lain, tekanan eksternal, dan kehidupan. Anda mulai bertindak sesuai dengan apa yang setia kepada Anda, tanpa membiarkan diri Anda dimanipulasi oleh pendapat orang lain atau oleh keadaan. Pengetahuan diri memungkinkan Anda untuk membuat keputusan sadar dan hidup dengan cara yang selaras dengan nilai dan tujuan Anda, bukannya terhanyut oleh arus kehidupan. Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang terjadi pada Anda yang membuat Anda menderita, tetapi lebih pada cara Anda bereaksi terhadap mereka. Reaksi ini seringkali dikondisikan oleh keyakinan dan pengalaman masa lalu yang masih Anda bawa. Namun, ketika Anda memahami diri Anda dengan lebih baik, Anda bisa mengubah cara reaksi Anda. Pengetahuan diri memberi Anda kekuatan untuk memilih bagaimana bereaksi, untuk berhenti dikendalikan oleh emosi dan ketakutan, dan mulai bertindak dengan tujuan. Kebebasan datang ketika Anda menyadari bahwa ketika Anda mengenal diri sendiri, Anda tidak lagi tawanan dari reaksi otomatis atau dari ekspektasi eksternal. Anda memperoleh kendali atas hidup Anda. Pengetahuan diri adalah jalan yang berkesinambungan, dan sepanjang perjalanan Anda akan menemukan lapisan baru tentang siapa Anda. Semakin Anda mengenal diri Anda, semakin bebas Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jadi, lain kali Anda merasa terjebak atau tersesat, tanyakan pada diri Anda, apa yang masih dibutuhkan dalam diri saya? Apa yang saya hindari di dalam diri saya? Kebebasan sejati dimulai ketika Anda memutuskan untuk melihat ke dalam,
dan menghadapi keterbatasan Anda, serta mengambil langkah pertama untuk membebaskan diri dari segala sesuatu yang menahan Anda. Karena kuncinya selalu ada di dalam tangan Anda, dan itu hanya perlu ditemukan. 17. Perubahan dimulai dari dalam keluar. Bayangkan Anda berada di ruangan gelap. Anda mencari sesuatu, tetapi semuanya terbenam dalam kegelapan. Kemudian, Anda menyadari bahwa alih-alih mencoba untuk mengubah apa yang ada di luar sana, Anda memiliki cahaya di dalam diri Anda. Cahaya ini bukan berasal dari luar, tetapi datang dari dalam diri Anda. Ketika Anda menyalakan lampu itu, kegelapan di sekitar Anda mulai menghilang dan Anda akhirnya bisa melihat jalan di depan dengan jelas. Perubahan sejati tidak terjadi dengan mengubah keadaan eksternal, tetapi dengan mengubah cara Anda melihat dan bereaksi terhadapnya. Kita sering merasa tidak berdaya dalam menghadapi kesulitan hidup, seolah-olah segala sesuatu di sekitar kita perlu diubah, agar kita bisa bahagia atau mencapai tujuan kita. Namun, kenyataannya adalah ketika kita mengubah persepsi kita, ketika kita memutuskan untuk bertindak berbeda terhadap dunia di sekitar kita, segala sesuatunya mulai berubah. Filsuf Epictetus mengingatkan kita bahwa sebagian dari penderitaan kita disebabkan bukan karena apa yang terjadi pada kita, tetapi karena cara kita memilih untuk bereaksi terhadapnya. Ketika pikiran kita menjadi lebih jelas dan lebih selaras dengan apa yang kita inginkan, kita mulai bertindak dengan cara yang paling efektif, dan perubahan eksternal akhirnya menjadi refleksi dari transformasi batin kita. Perubahan internal adalah kunci untuk perubahan eksternal. Kita sering ingin mengubah orang lain, mengubah situasi kita, atau bahkan mengubah dunia di sekitar kita. Namun, kita lupa bahwa kekuatan untuk berubah ada di dalam diri kita, dalam pilihan-pilihan kita, dan dalam persepsi kita. Ketika Anda mulai bekerja dalam diri Anda mulai menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah aspek manapun dari hidup Anda, selama Anda bersedia melihat ke dalam untuk mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku Anda. Epictetus berkata, "Jangan mencari agar peristiwa terjadi sesuai keinginan Anda, tetapi inginkanlah agar peristiwa itu terjadi sesuai dengan apa yang terjadi." Ini berarti bahwa alih-alih melawan apa yang tidak bisa kita kontrol, kita bisa mengubah cara kita bereaksi. Kebebasan sejati ada dalam menyadari bahwa ketika kita mengubah perspektif, keadaan yang sebelumnya tampak tidak dapat diatasi berubah menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perubahan. Transformasi tidak terjadi dalam semalam, tetapi dimulai dengan satu langkah untuk melihat ke dalam dan memutuskan apa yang perlu diubah dalam pikiran dan hati Anda. Perubahan dimulai ketika Anda memutuskan untuk menjadi orang yang Anda inginkan, terlepas dari keadaan eksternal. Dari sana, semuanya mulai menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar Anda. Jadi, lain kali Anda merasa mandek atau tidak puas dengan hidup Anda, tanyakan pada diri Anda, apa yang ada di dalam diri saya perlu berubah? Ketika Anda menyalakan lampu perubahan internal, setiap jalan di depan Anda akan menyala, dan transformasi yang Anda cari dimulai dari dalam diri Anda. Saya berharap dengan tulus bahwa pesan ini bermanfaat bagi Anda. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah sampai sejauh ini. Setelah menyelesaikan video ini, berarti Anda ingin meningkatkan diri sebagai pribadi. Jika Anda menyukai videonya, tinggalkan komentar Anda. Jika Anda tidak tahu harus berkomentar apa, cukup tulis terima kasih, sehingga saya tahu Anda menontonnya sampai selesai. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan bergabunglah dengan kami. Stoicisme penuh dengan ajaran yang relevan untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya mendorong Anda untuk terus belajar tentang filsafat ini. Saya meninggalkan 2 video di sini yang penuh dengan kearifan sejarah, sehingga Anda bisa terus belajar sampai waktu berikutnya.